kembali lagi bersama saya. Haha. Pada awal abad ke-20, Tiongkok berada di ambang perubahan besar. Sebuah peradaban kuno yang telah bertahan ribuan tahun mulai retak dari dalam. Dinasti yang selama berabad-abad memerintah mulai kehilangan legitimasi. Di berbagai kota, kemiskinan meningkat. Di pedesaan, rakyat hidup di bawah tekanan pajak dan kekuasaan pejabat lokal. Sementara itu, kekuatan asing semakin mencengkeram wilayah dan ekonomi negeri itu. Di tengah ketidakpastian ini, muncul seorang dokter muda dengan gagasan yang berani. Ia bukan seorang jenderal, bukan pula bangsawan, namun ide-idenya akan mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Namanya adalah Sun Yat-sen. Ia adalah seorang pemikir revolusioner yang percaya bahwa masa depan Tiongkok tidak lagi berada di tangan kekaisaran lama, melainkan pada republik modern yang dibangun oleh rakyatnya sendiri. Namun, jalan menuju perubahan itu tidaklah mudah. Perjuangannya dipenuhi kegagalan, pengkhianatan, pengasingan, dan perang saudara. Tetapi dari rangkaian kegagalan itulah lahir salah satu revolusi paling penting dalam sejarah Asia. Tonton terus sampai selesai hanya di YouTube channel The Watching Post. Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866 di desa kecil Xiangshan di Provinsi Guangdong. Masa kecilnya berlangsung dalam dunia yang sedang berubah. Kekaisaran Qing yang dipimpin oleh suku Manchu menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri. Kekalahan dalam perang melawan kekuatan barat telah memaksa Tiongkok membuka pelabuhan-pelabuhannya bagi perdagangan asing. Banyak wilayah pesisir berada di bawah pengaruh ekonomi Eropa dan Jepang. Di masa mudanya, Sun Yat-sen menyaksikan perubahan itu secara langsung. Pada usia remaja, ia dikirim ke Hawaii untuk tinggal bersama kakaknya. Di sana, ia memperoleh pendidikan barat yang sangat berbeda dari sistem tradisional Tiongkok. Ia belajar bahasa Inggris. Ia membaca buku-buku tentang demokrasi, republik, dan revolusi Amerika. Pengalaman ini membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Sekembalinya dia ke Tiongkok, Sun Yat-sen memilih belajar kedokteran di Hong Kong. Namun, selama masa studinya, ia semakin menyadari bahwa penyakit terbesar Tiongkok bukanlah penyakit tubuh, melainkan penyakit politik. Bagi Sun, Kekaisaran Qing telah menjadi sistem yang usang dan tidak mampu menghadapi dunia modern. Ia mulai mempercayai bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menggulingkan monarki dan menggantikannya dengan negara republik. Ia mendirikan Xing Chong Hui atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Revive China Society pada tahun 1894 untuk menggulingkan Qing, termasuk kampanye anti-opium pribadinya. Pada akhir abad ke-19, Sun Yat-sen mulai mengorganisasi jaringan revolusioner. Ia melakukan perjalanan ke Jepang, Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat untuk menggalang dukungan di kalangan diaspora Tiongkok. Pada tahun 1905, di Tokyo, ia mendirikan organisasi revolusioner bernama Tong Meng Hui atau Liga Persatuan Revolusioner. Organisasi ini menyatukan berbagai kelompok anti-Qing yang sebelumnya bergerak secara terpisah. Tujuan mereka jelas, menggulingkan dinasti Qing, mendirikan republik, dan membangun negara modern. Namun perjuangan mereka tidak berjalan mulus. Sejak awal abad ke-20, para revolusioner mencoba melancarkan berbagai pemberontakan bersenjata. Sebagian besar berakhir dengan kegagalan. Beberapa pemberontakan bahkan dihancurkan sebelum sempat dimulai. Para anggota Tong Meng Hui diburu oleh aparat kekaisaran, banyak yang ditangkap dan dieksekusi. Sun Yat-sen sendiri terpaksa hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Tapi, setiap kegagalan justru memperluas jaringan revolusioner. Ide tentang republik mulai menyebar di kalangan mahasiswa, tentara, dan kaum intelektual. Perubahan besar sedang mendekat. Generasi muda yang terdidik
baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai mempertanyakan legitimasi monarki yang telah berkuasa selama berabad-abad. Di tengah atmosfer ketidakpuasan ini, jaringan revolusioner yang dibangun oleh Sun Yat-sen mulai menyebarkan gagasan yang radikal pada zamannya, bahwa Tiongkok tidak lagi membutuhkan kaisar, bahwa masa depan negeri itu adalah sebuah republik. Namun, perubahan besar dalam sejarah seringkali tidak dimulai dari rencana yang sempurna. Ia sering lahir dari peristiwa yang tidak terduga. Pada tanggal 10 Oktober 1911, di kota Wuchang, sebuah insiden kecil justru memicu ledakan revolusi. Sebuah bom milik kelompok revolusioner secara tidak sengaja meledak di sebuah rumah persembunyian. Polisi Qing yang melakukan penyelidikan menemukan daftar nama anggota jaringan pemberontak yang menyusup ke dalam unit militer setempat. Para revolusioner yang terancam ditangkap menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki pilihan. Malam itu, pasukan revolusioner di dalam garnison Wuchang memutuskan untuk bertindak lebih cepat dari rencana. Mereka memberontak. Dalam hitungan jam, mereka berhasil merebut markas militer, gudang senjata, dan pusat administrasi kota. Bendera revolusi dikibarkan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pemberontakan Wuchang. Kemudian, yang terjadi setelahnya jauh melampaui ekspektasi siapapun. Alih-alih berhasil dipadamkan dengan cepat, pemberontakan ini justru memicu efek domino di seluruh negeri. Provinsi demi provinsi mulai menyatakan pemisahan dari pemerintahan dinasti Qing di Hunan, Shaanxi, Jiangxi, dan Yunnan. Para pejabat lokal dan komandan militer memilih berpihak pada revolusi. Dalam waktu hanya beberapa minggu, hampir setengah wilayah Tiongkok telah melepaskan diri dari kekuasaan kekaisaran. Ironisnya, ketika revolusi meletus, Sun Yat-sen sendiri tidak berada di Tiongkok. Ia sedang berada di Amerika Serikat, menggalang dukungan finansial bagi gerakan revolusioner. Berita tentang pemberontakan itu sampai kepadanya melalui telegram. Revolusi yang selama bertahun-tahun ia impikan akhirnya terjadi, bahkan tanpa kehadirannya. Sun Yat-sen segera kembali ke Asia. Ketika ia tiba di Shanghai pada akhir Desember 1911, situasi telah berubah secara dramatis. Para pemimpin revolusi dari berbagai provinsi berkumpul untuk menentukan masa depan negara. Dalam sebuah keputusan yang syarat simbolisme, mereka memilih Sun Yat-sen sebagai presiden sementara republik yang baru lahir. Pada tanggal 1 Januari 1912, di kota Nanjing, sebuah babak baru dalam sejarah Tiongkok resmi dimulai. Untuk pertama kalinya, dalam lebih dari 2000 tahun, kekuasaan kaisar digantikan oleh pemerintahan republik. Beberapa minggu kemudian, kaisar terakhir dinasti Qing, Puyi, dipaksa turun tahta. Dengan itu, salah satu sistem monarki tertua di dunia berakhir. Kemenangan revolusi ini tidak serta-merta membawa stabilitas. Negara yang baru lahir ini masih rapuh. Struktur pemerintahan belum terbentuk dengan kuat. Militer berada di tangan berbagai faksi. Dan ambisi politik para jenderal mulai membayangi masa depan republik. Revolusi Qinghai memang berhasil menjatuhkan kekaisaran, tetapi perjuangan untuk membangun negara modern baru saja dimulai. Kemenangan revolusi tidak berarti stabilitas. Kekuatan militer terbesar di Tiongkok saat itu berada di tangan seorang jenderal bernama Yuan Shikai. Sun Yat-sen menyadari bahwa tanpa dukungan militer Yuan, republik baru bisa runtuh. Dalam sebuah kompromi politik yang dramatis, Sun Yat-sen memutuskan untuk mundur dari jabatan presiden. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Yuan Shikai dengan harapan bahwa sang jenderal akan menjaga republik tetap hidup. Keputusan ini menjadi salah satu langkah paling kontroversial dalam sejarah revolusi Tiongkok. Harapan Sun Yat-sen segera runtuh. Tidak lama setelah menjabat, Yuan Shikai mulai memusatkan kekuasaan dan bahkan mencoba memulihkan sistem monarki dengan dirinya sebagai kaisar. Bagi para revolusioner, ini merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita republik. Ketegangan antara kaum revolusioner dan pemerintahan Yuan Shikai akhirnya memicu konflik baru.
Pada tahun 1913, para pendukung Sun Yat-sen melancarkan pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Kedua. Pemberontakan ini gagal. Pasukan Yuan Shikai jauh lebih kuat dan terorganisir. Sun Yat-sen kembali dipaksa melarikan diri ke Jepang. Di sana ia mulai membangun kembali gerakan revolusionernya. Meskipun Revolusi Kedua gagal, gagasan tentang republik tidak pernah benar-benar mati. Setelah kematian Yuan Shikai pada tahun 1916, Tiongkok memasuki periode yang kacau. Negara ini terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para panglima perang lokal. Era ini dikenal sebagai era warlord. Di tengah kekacauan tersebut, Sun Yat-sen mendirikan pemerintahan revolusioner di kota Guangzhou, yang pada masa itu sering disebut Kanton. Dari kota pelabuhan ini, ia mencoba membangun kembali gerakan nasional yang mampu menyatukan Tiongkok. Tapi, tanpa kekuatan militer yang kuat, upaya tersebut menghadapi tantangan besar. Sun Yat-sen mulai menyadari bahwa revolusi membutuhkan organisasi politik yang lebih disiplin dan modern. Di tengah perjuangannya, Sun Yat-sen merumuskan sebuah ideologi politik yang menjadi dasar gerakannya. Ideologi ini dikenal sebagai 3 prinsip rakyat. Prinsip pertama adalah nasionalisme. Sun Yat-sen percaya bahwa Tiongkok harus terbebas dari dominasi kekuatan asing. Prinsip kedua adalah demokrasi. Ia membayangkan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui institusi politik modern. Prinsip ketiga adalah kesejahteraan rakyat. Sun Yat-sen menilai bahwa revolusi tidak hanya bertujuan mengganti pemerintahan, tetapi juga memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep ini kemudian menjadi fondasi ideologi bagi Partai Nasionalis Tiongkok. Pada awal 1920-an, Sun Yat-sen menghadapi kenyataan bahwa revolusi tidak mungkin berhasil tanpa dukungan internasional. Ia kemudian menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Dengan bantuan Soviet, Partai Nasionalis atau Kuomintang direorganisasi menjadi organisasi politik modern. Pelatihan militer juga diberikan kepada kader-kader revolusioner. Pada masa ini pula muncul tokoh-tokoh muda yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Tiongkok. Salah satunya adalah Chiang Kai-shek. Aliansi ini membuka jalan bagi upaya besar untuk menyatukan Tiongkok yang terpecah. Namun, Sun Yat-sen tidak sempat menyaksikan penyatuan Tiongkok. Pada tahun 1925, ia meninggal dunia di Beijing setelah menderita kanker hati. Ia berusia 58 tahun. Kepergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam gerakan revolusioner. Namun, gagasannya terus hidup. Baik pemerintah Republik Tiongkok di Taiwan maupun Republik Rakyat Tiongkok di daratan sama-sama menghormatinya sebagai tokoh pendiri bangsa. Bagi banyak orang, Sun Yat-sen adalah simbol transisi Tiongkok dari kekaisaran kuno menuju negara modern. Sejarah seringkali mengingat para pemenang. Namun, dalam kisah Sun Yat-sen, justru kegagalan-kegagalanlah yang membentuk revolusi. Ia tidak memimpin pasukan besar di medan perang. Ia tidak memerintah Tiongkok selama puluhan tahun. Namun gagasan yang ia tanamkan mampu menggerakkan jutaan orang untuk membayangkan masa depan yang berbeda. Sebuah masa depan tanpa kekaisaran. Sebuah masa depan di mana rakyat menjadi pusat negara. Hari ini, lebih dari 1 abad setelah revolusi itu dimulai, nama Sun Yat-sen tetap berdiri sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah modern Asia. Ia bukan hanya seorang revolusioner, ia adalah arsitek dari sebuah perubahan besar.